aja langsung. Ya, Jadi dari Zoom itu ada fasilitas untuk Zoom berbayar ya? ah, Zoom yang berbayar itu ya? Zoom berbayar. Saya kurang tahu, tapi kayaknya yang gratis juga bisa 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 apa namanya? Live streaming. Share, share apa streaming ya. Oh, Kayaknya, cuma saya kurang tahu karena udah dari kemarin itu sudah berbayar baru kita bisa share ke Facebook. Jadi saya kurang tahu apakah yang personal, yang gratis juga bisa. Ini saya kasih kalau ke YouTube Om, gimana dia? YouTube juga bisa, sama salah satunya apalagi saya lupa. Dia ada 3 jadinya, dia bisa support 3. Oh, nggak bisa Facebook direct langsung dua platform begitu? kayaknya nggak bisa karena begitu yang Facebooknya sudah live, yang tombol share-nya udah nggak ada, udah nggak bisa dipakai. Oh, ya, ya. Gitu. Ini kayaknya yang di Facebook sudah live ini. Saya kasih judul dulu. Lebih banyak yang di Facebook. 101 image manipulation for your website. Yeah. Oke, sudah live. Gimana Om Munir? Kita udah mau mulai? Oke, bisa Om. Udah ya? Siap. Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa untuk semua teman-teman yang sedang menjalankan puasa. Mungkin yang Indonesia Timur sudah ada yang buka nih, jangan-jangan. Oh, belum ya? Ya, di Papua kayaknya udah buka Om. Papua sudah buka. Oke, yang masih menunggu waktu Indonesia Tengah sama Barat, selamat menjalankan. Sebentar lagi mungkin sudah akan mau buka. Jadi memang sesi ini kita rancang sebagai sesi ngabuburit. Jadi menunggu waktu sampai waktunya berbuka. Jadi memang ini begitu jam 17.51, seingat saya kalau hari ini, kita sudah sebisa mungkin sudah selesai. Sesinya memang cuma segitu lamanya aja. Sesi pertama nanti akan dibawa sama Om Munir. Oke. Presentasi, nah habis itu baru tanya jawab sisanya. Presentasi boleh 1 jam, boleh 45 menit, sisanya tanya jawab sampai selesai. Oke, Lebih kayak siap. gitu. Dan perlu diketahui, nanti Om Munir perkenalan. Kenapa? Nanti Om Munir memperkenalkan diri sendiri aja, jadi biar teman-teman tahu Om Munir ada di mana lokasinya, terus kerjanya di mana, nanti diperkenalkan. Terus kita mungkin akan segera mulai. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat memberikan presentasi Om Munir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya mau beri disclaimer sedikit. Kalau saya percaya dengan idiom di komunitas bahwa sharing bukanlah mentoring, jadi anggap saja sesi materi yang saya bawakan sekarang ini sebagai bahan diskusi kita bersama. Jangan dijadikan sebagai sumber tunggal, tapi jadikan data sebagai insight teman-teman untuk ngoprek atau ngulik lebih dalam tentang topik yang akan saya bawakan ini. Oke, tak kenal maka tak sayang. Ini perkenalan yang klise banget ya. Perkenalkan, nama saya Munir AP. Munir AP itu singkatan dari Munir Ahmadi Putra. Soalnya itu nama panjang saya, cuma lebih enak disebut jadi Munir AP. Nah, saya saat ini bekerja sebagai IT programmer di Infomedia Nusantara. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Infomedia sendiri adalah perusahaan nasional multi-region dan kebetulan yang saya tempati adalah cabang di Makassar. Jadi saya domisili di Makassar. Tapi dalam sehari-hari saya ditempatkan bekerja di salah satu perusahaan provider nasional, nggak usah sebut merek ya, tapi inisialnya T-Cell. Jadi di sana saya memaintenance dan mendevelop aplikasi yang dibutuhkan di tim internal mereka di sana. Nah, di sela-sela pekerjaan saya itu ada waktu senggang yang cukup di mana biasa saya gunakan untuk riset tentang teknologi-teknologi terbaru.
apa saja yang teknologi-teknologi yang sedang booming dan dipakai banyak oleh developer. Nah, sesi kali ini saya akan membagikan hasil riset saya tentang topik 101 Optimize Image in your website. Waktu pertama kali mengajukan tema ini, terus terang saya ditanya sama Om Peter, yakin mau bawakan tema ini? Kita sempat diskusi di FB Messenger, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk meyakinkan Om Peter, meyakinkan beliau untuk membawakan tema ini. Nah, kenapa saya yakin untuk membawakan tema ini? Saya punya beberapa poin alasan. Pertama adalah hampir semua website yang kita buka atau akses dan pakai sehari-hari itu tidak lepas dari konten yang memuat image. Menurut survei dari Akamai, pengunjung sebuah website menyukai website yang mempunyai loading kurang lebih sekitar 2 detik. Jika sebuah web itu di-load lebih dari 3 detik, maka kemungkinan besarnya 40% para pengunjung akan meninggalkan website tersebut. Dan di sisi lain ada survei dari XTTP Archive menyebutkan bahwa 64% berat beban dari sebuah website disebabkan oleh file gambar. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan, kalau kita memanage file gambar kita dengan baik, maka 60% masalah dalam loading web kita akan bisa teratasi. Terus ada poin kedua. Poin kedua adalah kalau kita lihat dalam beberapa sesi sebelumnya, di PHP Online Learning, kita belajar tentang UI UX dan kinerja web yang disampaikan dengan baik oleh Mas Prayudi Utomo dan Mas Irfan Maulana. Nah, saya pikir nih, kayaknya bagus kalau kita sama-sama belajar tentang implementasi 2 topik tadi. Dan menurut saya yang paling mudah kita implementasikan adalah melalui optimasi file image yang ada di web kita. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut korelasi. Kenapa image ini, topik image ini berkorelasi antara UI UX dan juga kinerja web. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya harapkan materi ini juga bisa menargetkan khususnya junior developer yang baru-baru membuild dan memprogram website bagi blogger atau content writer dan juga para pelaku online shop. Karena kita tahu banyak web yang beredar sekarang ini kayak Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, dan juga khususnya web berita, sebagian besar kontennya itu dari image. Jadi saya pikir akan lebih bagus kalau tema ini bisa dimanfaatkan oleh target yang saya sebutkan tadi. Oke. Mungkin saya akan membagi tema materi yang saya bawakan menjadi 4 bagian besar, yaitu image loader, image performance, image CDN, dan image validation. Image loader sendiri dan image performance topiknya berkaitan erat dengan front-end programming. Dan juga image CDN dan image validation Nah, di sini, di dalam sesi ini, mungkin yang bisa saya demokan hanya sampai 3 tahap saja, yaitu image loader, image performance, image CDN, karena keterbatasan waktu ya. Untuk image validation, kita sekedar sharing-sharing saja, cerita-cerita saja, tidak ada demonya. Oke. Bagaimana kita meloading sebuah website? Tentu saja kita harus menggunakan tag HTML. Di dalam tag HTML itu mempunyai atribut untuk memanggil URL tempat image itu berada. Tapi pernah nggak teman-teman pikir bagaimana seandainya kalau URL tempat tersebut rusak atau hilang? Apa yang akan tampil di website kita? Untuk itu mari kita demokan.
Nah, di sini nanti saya demokan beberapa script aplikasi di sini. Nanti akan saya posting di GitHub. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, ikuti saja live streaming ini. Nanti ketika live streamingnya sudah selesai, nanti pull atau download Git yang saya sediakan, kemudian nanti kita implementasikan sama-sama. Di sini ada folder image loader dan ada subfolder di dalamnya broken image. Nah, mari kita buka indeks HTML ini. Nah, di sini adalah contoh bagaimana memuat image. Nah, di sini saya kasih komentar. Ini adalah contoh HTML atau script yang belum dioptimize untuk kasus broken image. Kita coba ya. Di sini saya pakai library open in default browser. Ini ada di marketplace-nya VS Code. Silakan cari. Ketik saja open browser. Nanti ya ini bisa juga dipakai open browser. Nanti teman-teman kalau mau coba aplikasikan bisa lewat library ini. Nah, gunanya fungsi library itu adalah untuk membuka halaman berupa HTML di browser. Jadi kita klik kanan saja terus open in default browser. Oke. Nah, ini yang akan terjadi bila teman-teman tidak mengoptimize image yang mempunyai file atau URL yang hilang. Nah, ini bisa masuk ke dalam topik UI UX yang dibahas Om beberapa sesi yang lalu tentang UI UX. Dalam UX itu ada beberapa poin dan salah satunya adalah psikologi. Jadi bagaimana kita bisa mengatur psikologi website pengunjung kita sehingga kita bisa meyakinkan mereka bahwa website yang dia kunjungi ini betul-betul profesional. Nah, kalau begini tampilannya, pengunjung akan secara psikologi bertanya-tanya, ini websitenya profesional apa enggak? Maka itu kita perlu menghandle apabila ada URL image yang rusak di web kita, maka kita harus handle. Bagaimana cara menghandlenya? Kita bisa menggunakan event on error. Sini saya akan uncomment. Oh, materinya disconnect nih jangan-jangan. Oke, sembari nunggu pematerinya kembali ke tempat semula, teman-teman yang udah punya pertanyaan mungkin bisa mempersiapkan, karena memang topik tentang image ini pada dasarnya
cukup sederhana, tapi sangat applicable banget dalam berbagai situasi. Jadi waktu saya ngobrol sama Om Munir, saya sempat nanya sama beliau, yakin mau bawa topik image? Apa semua orang juga kayaknya tahu? Oh enggak, ini topik tentang image ini lebih luas dari yang Om Peter perkirakan. Ya, saya bilang, oke lah, baiklah. Kalau memang topiknya lebih luas dari yang dipikirkan, ayolah kita sharing. Nanti kita lihat gimana responnya. Dan ternyata responnya cukup baik. Cuma memang nggak tahu nih, Om Munir tiba-tiba menghilang. Tunggu sebentar lagi. Wah, oke. Coba saya kontak via PM dulu. Oke. Sabar ya. Ini belum kembali ini orangnya. Aduh. Coba. Ada yang mau bertanya soal image? Nanti disampaikan ke pematerinya kalau sudah kembali. Tanya aja dulu, nanti disampaikan setelah sesi selesai. Ada yang mau bertanya? Halo. Ah, Sorry tadi jaringan agak putus, Om. Oke, siap. Sampai mana tadi? Soalnya saya udah apa? Kayaknya coba lihat dari slide-nya aja. Dari slide-nya akan kelihatan. Kayaknya tadi baru sampai di putus lagi. Waduh. Oh, sampai demo broken image ya. Oke. Tapi orangnya putus lagi nih. Aduh. Putus cinta lagi. Dia kembali lagi. Ya, dari sini ya. Sampai di broken image katanya tadi. Broken image. Tunggu. Tadi sih sempat lihat-lihat broken image, terus tiba-tiba terus hilang langsung. Waduh. Sampai ya, simulasi. Handle-nya tadi sudah. Hah? Handle-nya tadi diperlihatkan handle image-nya sudah. Belum ya? Belum kayaknya, belum sempat. Keburu hilang. Jadi ini tadi source code yang belum dioptimize tadi. Mana sharing sininya?
Screen-nya Kemudian belum ini di-sharing. ya, Screen-nya belum di anu ya. belum di-share. Ya. Oke. Mantep. Oke, lanjut. Jadi ini tadi script yang belum dioptimasi. Dan ini adalah script yang kita sudah optimasi. Nanti kita lihat apa perbedaannya ya. Tadi saya sudah jelaskan saya menggunakan library open in browser dari VS Code. Di sini kita bisa klik kanan. Panjang tadi ya. Sini. Oke. Buka. Di sini kita bisa lihat perbedaan bagaimana link broken image yang belum dioptimasi dan juga sudah dioptimasi. Nah, saya di sini membuat a placeholder image, yaitu image not found, untuk menginformasikan agar user atau pengunjung web yang mengunjungi website kita tahu bahwa ini image loadingnya bermasalah. Jadi secara psikologi lebih baik daripada kita hanya menampilkan broken image ini tanpa kita handling. Nah, cara handlingnya itu kita memanfaatkan event on error dalam JavaScript. Seperti ini. Terus kita definisikan fungsi, dan di dalam fungsi itu kita mount atau bin this. Ini gunanya untuk mengenali elemen apa yang akan kita manipulasi atributnya. Nah, ini dia function handle broken image-nya. Di sini this tadi di passing ke dalam L. Jadi elemen ini isinya adalah tag image di sini. Kemudian atribut CRC-nya kita ganti dengan URL placeholder. Nah, bagaimana kita menghandle broken image di React atau Vue? Di sini saya sudah bikin foldernya. Ada React Style dan Vue Style. Jadi untuk React dan Vue sendiri kita tidak perlu melakukan mount atau bin this karena React dan Vue bekerja di virtual DOM. Jadi kita cukup definisikan fungsinya saja. Ini dia di app.js seperti ini. Jadi kita definisikan fungsinya saja tanpa harus membanding this. Karena secara otomatis function dalam JavaScript apabila tidak didefinisikan, maka dia akan mereferensi terhadap event. Jadi event, kemudian target, atribut apa yang ingin dimanipulasi, kemudian isi dari manipulasi tersebut. Sama juga seperti di Vue. Nah, di Vue sendiri, eventnya didefinisikan dengan atribut dengan berawalan add, atau kita bisa pakai juga v on error, seperti ini. Tapi lebih enak sih kalau dipakai add. Nah, jadi nanti teman-teman bisa download repositorinya nanti. Dia akan saya share, saya perbaiki dulu, saya bersihkan dulu supaya rapi. Jadi itu pertama, kita harus bisa menghandle broken image. Image yang URL-nya missing dan broken. Kemudian kita selanjutnya melangkah ke slide. Lazy load. Bila teman-teman pernah buka Facebook, pernah buka YouTube, pernah buka Medium,
pasti pernah ketemu dengan event seperti ini ya. Ada jeda beberapa waktu, kemudian website tersebut menampilkan tampilan seperti ini. Nah, ini adalah namanya lazy loading. Jadi lazy loading itu apa? Lazy loading adalah teknik yang menunda pemuatan resource yang tidak penting pada waktu pemuatan halaman. Sebagai gantinya, resource yang tidak penting itu dimuat pada saat yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya kita buka. Di sini saya sudah bikin demonya. Sini ada folder image loader tadi. Setelah folder broken image ada lazy load. Jadi kita buka dulu. Oh, kita buka dulu yang tanpa lazy load. Nah, di HTML ini saya meload gambar yang cukup besar size-nya sehingga mempengaruhi loading dari image tersebut. Saya ambil dari website namanya Unsplash. Jadi teman-teman kalau mau ambil image, kayaknya anu ya. Ya. Kalau mau ambil image yang gratis bisa di sini. Di Unsplash, di sini image-nya memuat gambar yang high resolution dan juga free download dan free copyright. Tapi tentunya untuk kebutuhan komersial kalian harus mencantumkan yang mengupload image ini, author yang mengupload image ini. Oke. Ya. Agak ribet ini anunya. Hilang tadi. Ya. Nah, ini lazy load-nya. Nah, kita langsung buka saja di browser, open in default browser. Nah, ini adalah contoh website yang belum dioptimasi dengan lazy load. Untuk lebih jelasnya kita buka tab network, kita klik kanan inspect, terus di bagian network, terus kita refresh. Nah, bisa dilihat di tab network ini semua file image itu di loading tanpa ada jeda. Dan menghabiskan waktu 2 menit, 2 detik. Nah, bayangkan kalau ada 100 image lebih yang akan di-load dalam website kalian dan tidak akan dijeda. Pasti itu akan mengganggu sekali load website kalian. Maka untuk itulah lazy load diciptakan. Ini kita belum berbicara mengoptimasi image performance-nya. Baru dalam sisi UX-nya, dalam psikologinya, bagaimana kita memanipulasi psikologi pengunjung kita agar web yang diaksesnya itu terlihat cepat. Nah, di sini kita pakai lazy load. Langsung kita buka saja yang versi lazy load-nya. Nah, jadi ada jeda beberapa waktu. Dia mengambil image placeholder, kemudian dia mengganti atau memanipulasi atribut search sebelumnya dengan search baru yang asli. Untuk lebih jelasnya kita inspect dulu. Kita
Kita lihat tab network, terus kita refresh. Bisa kita lihat di sini tidak semua file image di load seperti dari website yang pertama tadi. Apabila kita scroll, nah baru ada request web selanjutnya. Jadi inilah mengapa lazy load digunakan untuk menunda request yang kita jalankan. Saya ulangi lagi ya supaya lebih jelas. Nah, di sini cuma beberapa saja file image yang di load. Kemudian kalau kita scroll, nah baru meload gambar selanjutnya. Inilah perbedaan kalau tidak pakai lazy load dan juga lazy load. Om, saya bisa break berapa menit dulu? Soalnya lagi azan, mau minum dulu Om, bisa? Om Peter? Oh iya ya, sudah buka ya di Indonesia, Iya, sudah buka. Indonesia Tengah ya. Sebentar. Silakan. Oke. Selamat berbuka. Teman-teman yang di barat sabar ya, sejam lagi. Sambil nunggu, kayaknya topiknya menarik nih. Om Munir bawanya memang guru banget. Asik kayaknya ngajarin. Mesti ditodong lagi nih kayaknya. So, Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oh, mungkin lebih baik saya jelaskan dulu bagaimana caranya kita lazy load. Jadi sebenarnya untuk menjalankan lazy load ini cukup sederhana. Kita memuat tag image seperti biasa. Seperti ini, image. Kemudian ada CRC-nya. Oh sorry, ini non lazy load, ini yang lazy load-nya. Kemudian kita kasih atribut data CRC. Nah, jadi di lazy load, CRC yang pertama ini adalah gambar placeholder kita. Sedangkan gambar yang kedua, yang gambar aslinya yang mau kita tampilkan kepada user, itu menggunakan data CRC atau CRC set. Kemudian kita handling dengan event listener yaitu DOM content loaded. Jadi di sini saya pakai kelas lazy, kemudian saya seleksi dengan query selector all. Jadi semua elemen image yang berkelas lazy saya masukkan dalam variabel lazy image. Kemudian saya menggunakan library intersection observer. Jadi untuk lebih singkatnya, library intersection observer sendiri itu digunakan ketika kita mau melakukan manipulasi atau event di suatu elemen ketika elemen itu aktif dalam layar. Jadi itulah mengapa ketika kita load tadi, gambar yang load di awal ini adalah gambar yang tayang pada halaman ini. Ketika kita men-scroll, maka gambar yang belum di-load baru masuk ke dalam intersection observer tadi, dan baru akan menjalankan fungsi di dalam intersection observer tersebut. Nah, proses yang dijalankan apa? Proses yang dijalankan adalah mengganti data yang dalam atribut CRC dengan CRC set. Sebagai catatan tadi, CRC adalah isi dari gambar placeholder yang pertama, dan juga CRC set adalah gambar yang ingin kita tampilkan. Jadi gunakan placeholder dengan format dan size yang ringan, kemudian kita ganti dengan image yang punya size yang original dan format yang baik. Oke, cukup jelas ya. Langsung ke slide selanjutnya.
Nah, pasti teman-teman pernah bikin web, entah itu upload image atau manajemen image. Teman-teman sendiri untuk primitif, metode yang primitif ya, bisa menggunakan pemrograman yang kalian gunakan. Ya, metodenya sama dengan copy paste file, tapi intinya dia mengcopy image yang teman-teman upload melalui form, kemudian mengkopinya ke dalam disk server kalian. Nah, bagaimana kalau kita punya banyak aplikasi? Dan aplikasi tersebut terdiri dari beberapa bahasa pemrograman. Ada Python, ada PHP, ada Node.js, dan lain sebagainya. Bagaimana menghandle itu semua? Maka diciptakanlah image CDN. Image CDN sendiri banyak. Ada Cloudinary, Amazon S3, ada OnCloud, dan ada imagekit.io. Nah, kenapa harus menggunakan image CDN? Karena itu tadi, ketika kita punya banyak aplikasi, maka kita harus bikinkan satu persatu API-nya. Agar dari aplikasi A ke aplikasi B bisa di manajemen image-nya dengan baik. Di sini saya akan contohkan menggunakan Cloudinary. Apa itu Cloudinary? Kita buka websitenya. Cloudinary adalah website web image CDN. Dia adalah produk dari Cloudflare. Jadi kalau kalian menggunakan Cloudinary, pernah menggunakan Cloudflare, maksudnya kalau kalian pernah menggunakan Cloudflare, bagus menggunakan Cloudinary. Karena Cloudinary sendiri didukung dengan teknologi yang dipakai oleh Cloudflare. Cara menggunakannya simple, kita bisa lihat di documentation. Nah, di sini kita lihat ada beberapa framework yang kompatibel dengan Cloudinary. Di client side sendiri kita bisa pakai React, JavaScript, Angular, jQuery, dan Vue.js, ya framework-framework seperti biasa. Di server side sendiri kita bisa pakai PHP, Java, Ruby on Rails, Node.js, Django, dan Net. Terus di mobile SDK ada Android dan juga iOS. Dan juga Cloudinary ini terintegrasi dengan framework Magento, bisa juga dengan aplikasi Adobe Creative Cloud Connector, WordPress tentu saja, dan juga Zapier Integration. Nah, untuk menggunakannya, sebenarnya Cloudinary ini mempunyai API. Jadi untuk menggunakannya kita bisa buka dokumentasinya di sini, di Get Started. Kemudian ada guides di sini. Dengan API yang disediakan oleh Cloudinary, kita bisa menggunakan beberapa fiturnya, yaitu media upload, image transformation, video transformation, media delivery, widget, player, dan digital asset management. Mungkin yang saya akan demokan itu adalah image transformation dan juga image upload, menggunakannya dengan Node.js. Jadi mari kita buka. Sini ada folder image CDN. Di sini ada folder demo node. Nah, di dalam demo node ini sudah ada file index.js yang saya buat. Isinya adalah untuk menginisiasi Express. Ini saya uncomment dulu sampai sini ya. Nah, untuk memakai API yang disediakan oleh Cloudinary, kita bisa memakai library yang tersedia di NPM, namanya Cloudinary. Jadi teman-teman cukup ketik npm install Cloudinary. Cloudinary. Seperti ini. Kemudian teman-teman inisiasikan dalam variabel require, terus
kasih dengan objek v2. Untuk lebih lengkapnya ada di dokumentasi. Kalian bisa cek sendiri. Kemudian kita pakai Express di sini untuk menghandle HTTP request-nya. Kemudian ada library path. Ini sebagai contoh saja. Contoh di sini saya mengupload image yang ada dalam folder ini, yang dimana ini adalah php logo.png, image ini. Image ini ada dalam directory demo node ini. Dan untuk memanggilnya saya harus menggunakan library path. Jadi gunakan path, terus join, dir name, terus nama filenya. Kemudian untuk cloud name ID dan secret ID sendiri, kita bisa buka konsolnya. Jadi Cloudinary menyediakan konsol untuk teman-teman developer. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Cloudinary. Jadi teman-teman developer yang ingin menggunakan image CDN bisa menggunakan Cloudinary. Dan ini ada free plan-nya, jadi tidak usah khawatir. Kalian bisa pakai free plan-nya. Nah, di sini ada account detailnya. Di sini ada property cloud name, nama cloud name repository kita, kemudian ada APK, dan ada API secret. Jadi untuk menggunakan API Cloudinary, kita harus menggunakan API key dan API secret key. Di sini saya inisiasi dalam file.env. Jadi seperti ini. Nanti teman-teman bisa isi tadi, cloud name-nya tadi Software Makassar misalnya, contoh. Kemudian Cloudinary ID-nya seperti yang ada di dashboard tadi. Dan API secret ID-nya. Ini kalau kalian bisa masuk di dashboard, kalian bisa klik reveal, nanti akan muncul. Nah, setelah didefinisikan, kita bisa pakai library Cloudinary ini. Cari pakainya bagaimana? Gampang. Kembali ke dashboard. Di sini kalau kita lihat, klik ini ya. Di sini tertera statistik file teman-teman. Di sini untuk kasus saya sendiri ada 10 image dalam repository saya. Mari kita lihat. Nah, ini tadi yang 10 image tersebut. Jadi tampilannya cukup sederhana seperti Google Drive. Kalian bisa bikin folder, kemudian bisa drag drop file ke dalam dashboard ini, sama kayak Google Drive. Dan kita bisa melakukan upload lewat API. Mari kita contohkan demonya. Jadi saya jelaskan dari awal ya. Untuk memanggil atau mengupload file yang ada di folder kita ke dalam Cloudinary API, kita harus merequire, saya ulangi lagi supaya agak jelas, kita harus merequire library-nya Cloudinary, terus kita ambil objek v2-nya, terus kasih masuk dalam variabel Cloudinary, terus kita config. Kemudian untuk menguploadnya gampang. Kita bisa pakai function Cloudinary uploader. Nah, di sini
ada hint-nya, apa-apa saja parameter yang bisa kita masukkan dalam function ini. Ada file, ada option, dan juga callback. Kita mungkin menggunakan dua parameter saja, yaitu file sama callback dulu. Nanti kita akan bahas tentang function. Untuk file sendiri, karena kita sudah inisiasi di sini, kita langsung panggil nama variabelnya. Kemudian kita inisiasi function callback-nya. Di sini saya pakai function arrow. Jangan lupa ada parameter default-nya yaitu error dan result. Kemudian kita bikin respon kalau proses tersebut telah berhasil. Oke, kita jalankan. Dalam image CDN. Jalankan node.index.js. Oh, kayaknya ada, saya sudah jalankan sebelumnya di terminal lain, sorry. Kita ulangi lagi. Nah, sudah running. Kita buka di browser. Nah, jika berhasil diupload, maka akan tampil respon seperti ini. Saya parsing ke JSON viewer saja supaya lebih mudah dipahami. Nah, jadi setelah kita upload dan berhasil, maka akan muncul result. Resultnya itu adalah result JSON. Result JSON sendiri ada beberapa atributnya, yaitu public ID, version, signature, with height, format, resource type, dan create add. Di sini saya mau garis bawahi yaitu key public ID. Jika teman-teman langsung mengupload menggunakan API lewat Cloudinary, maka file name teman-teman yang file name gambar yang teman-teman upload sekalian itu akan di rename oleh Cloudinary secara acak file name-nya. Jadi public ID ini sebenarnya adalah file name dari file yang kita upload. Kita buka Cloudinary Manager-nya, terus kita refresh. Nah, ini tadi file yang kita upload. Cloudinary secara otomatis merename file tersebut. Terus gimana kalau kita mau memanage image yang kita ingin upload ke dalam sebuah folder? Gampang. Kita bisa menggunakan parameter keduanya, yaitu upload API option. Jadi sebelum callback, nah kita bisa inisiasi dengan objek, yaitu upload API option. Nah, di sini bisa kita definisikan, misalnya kita kasih nama folder coba. Terus kita ulangi, kita restart Node.js-nya. Nah, terus kita ulangi tadi. Kita kembali ke dashboard. Nah, di sini ada folder coba.
Dan ada file image yang kita upload. Bagaimana kalau kita ingin agar file name image yang kita upload tidak random, tidak seperti ini. Kita ingin definisikan sendiri. Di dalam folder option ini ada key public ID. Kita bisa definisikan di sini. Misalnya ini tes. Kita restart kembali .js-nya. Oke, kita refresh. Nah, adalah file yang kita upload tadi. Ini tes. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa buka Cloudinary documentation. Di API reference. Kita pilih upload API. Nah, di sini dijabarkan lebih jelas bagaimana caranya menggunakan API tersebut. Kita pilih bahasanya, di Node.js. Dan ini adalah parameter required-nya. Jadi parameter required-nya itu file yang kita definisikan tadi, dan juga upload preset-nya. Nah, di sini banyak parameter opsional dalam function option-nya. Ini kita pakai tadi public ID, kita pakai tadi folder, kita bisa pakai use file name, resource type-nya apa, access mode, dan lain sebagainya. Bisa dibuka sendiri nanti di sini, di Cloudinary documentation. Nah, di sini kita akan pakai format. Misalkan kita ingin mengubah, tadi ekstensinya adalah PNG, bisa dilihat di sini. Bagaimana kalau kita rubah dia menjadi JPEG? Kita bisa pakai di sini, format, kemudian isi JPG. Kita restart lagi. Oke. Kita lihat di Cloudinary-nya. Kita refresh. Nah, di sini bisa dilihat filenya tidak bertambah jadi 3. Kenapa? Karena sistem Cloudinary itu dia meng-override file yang sudah ada. Jadi kalau misalnya kita mengupload dan parameter uploadnya itu mempunyai public ID yang sama, dia akan meng-override file sebelumnya. Ini tes kita sudah upload tadi dan ekstensinya tadi adalah PNG, sekarang berubah jadi JPG. Nah, seperti ini. Kemudian Cloudinary juga memungkinkan kita untuk mendapatkan image yang sudah dioptimasi. Seperti ini, kita bikin saja. Get URL. URL. Terus public ID-nya apa? Kemudian bisa kita panggil. Misalnya kita ingin image yang kita panggil berformat WebP.
Nah, untuk mendapatkan URL ini, kita bisa menggunakan fitur lain, yaitu fitur search di Cloudinary. Ini saya uncomment. Jadi dengan fitur search ini, kita bisa men-fetch apa-apa image saja di sebuah folder kita di dalam Cloudinary dashboard. Kemudian kita mungkin kasih lihat saja ya, apa isinya. Tadi kita bikin folder tes. Coba ya. Oh, folder coba. Oke. Kita lihat apa result yang ditampilkan. Oke, kita restart kembali. Oh, sorry. Bukan API. Sorry. Kita ulangi lagi. Oke. Get URL. Get list. Nah, ini adalah respon dari API search di Cloudinary. Putus lagi. Ya. Aman. Oh, aman ya? Aman. Tapi waktunya tinggal sedikit nih, sudah mau masuk sesi. Oh iya. Oke. Om. Nah, ini adalah hasil fetch dari ini. Oke. Minta maaf teman-teman ya, mungkin karena sudah masuk setengah jam dari waktu Indonesia Tengah buka puasanya, jadi menunda agak lama buka puasanya. Jadi saya mau mempersingkat saja. Intinya di Cloudinary ini kita bisa pakai API yang mereka sediakan dan dokumentasinya cukup lengkap, silakan pakai. Kenapa saya membawakan presentasi image CDN di sini? Karena ini adalah teknologi yang dipakai oleh startup e-commerce. Kalau kita bisa lihat Bukalapak, Tokopedia, saya Bukalapak, dia memakai image CDN, cuma bedanya image CDN yang dia pakai, dia sudah desain melalui web sendiri. Jadi misalnya kita kalau buka image-nya, kita open link new tab, ya dia punya server image CDN sendiri. Jadi image CDN ini penting bagi teman-teman yang ingin mendevelop aplikasi ke depannya bisa memakai ini. Oke, mungkin terakhir saya akan bahas tentang image security. Jadi image security ini penting ya teman-teman. Ini yang penambahan. Jadi image security ini penting teman-teman. Karena pada tahun 2016 lalu, Bukalapak dan Tokopedia sempat diretas hanya melalui dari image. Kalau kita cari di Google, image strategy, Bukalapak. Di sini ada artikel Tech in Asia. Di sini judulnya bagaimana saya meretas Bukalapak, Tokopedia, dan 1000 dengan gambar. Dia memanfaatkan celah, jadi ada library namanya Imagic di PHP. Di situ
ditemukan celah keamanan dan oleh para hacker diplesetkan namanya jadi image tragic exploit. Jadi konsep hackingnya cukup sederhana. Jadi hacker dia membuat sebuah file berekstensi MVG, Magic Vector Graphic. Di dalam MVG ini kita bisa definisikan komen apa yang ingin kita jalankan. Dan ketika file ini telah diupload, dan kita sudah merunning server yang disiapkan untuk menerima respon tersebut, maka si pengupload ini bisa mendapatkan hasil perintah yang dijalankan di dalam MVG tersebut. Jadi ngeri. Jadi teman-teman kalau taruh di dalam MVG ini perintah untuk menampilkan semua password dalam server dalam Bukalapak Tokopedia, teman-teman bisa dapat semua password di server Tokopedia itu. Di sini dia menjalankan perintah cat etc password. Jadi dia bisa menampilkan semua password yang ada dalam folder etc password. Ada juga dengan metode reverse shell. Jadi reverse shell ini apabila dijalankan, maka file tersebut akan mereverse atau membalikkan. Jadi kalau kalian pernah login di SSH lewat terminal, dengan reverse shell, terminal dari server yang kalian listening, itu bisa langsung masuk sebagai user seolah-olah login dengan SSH tersebut. Jadi bahaya banget. Jadi ternyata image bisa dipakai oleh hacking dan celah keamanannya begitu besar. Ya, kalian bisa baca sendiri di Editex-nya bagaimana saya menghack situs besar Indonesia dengan gambar. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sebenarnya masih ada image information tapi terlewat tadi, tapi nggak apa-apa. Mungkin selanjutnya ke sesi tanya jawab. Mohon maaf bagi teman-teman kalau presentasi saya agak kurang di sesi ini. Mungkin kita bisa diskusi lewat Japri. Kalau memang ada materi-materi yang saya sampaikan kurang jelas. Mungkin begitu Om Peter. Oke, terima kasih untuk sesinya Om Munir yang sudah cukup mantep lah untuk kita tahu bahwa ternyata image itu tidak sesederhana yang kita pikirkan karena itu terkait aspek keindahan UI UX, tapi juga ada unsur performance di dalamnya, ada unsur security juga. Nah, ini cukup memberi pencerahan untuk kita semua. Karena waktunya tinggal 10 menit lagi kira-kira, saya lihat yang bertanya ini tidak terlalu banyak. Coba saya baca. Oke. Ini ada pertanyaan dari Om Dery Cahyadi bertanya, bagaimana menentukan expire time untuk aset image jika kita host di server sendiri? Itu pertanyaan pertama. Oh, expiry time. Jadi sebenarnya kalau kita memanage file sendiri di server, itu kan kita melalui database ya. Jadi di dalam database itu kita simpan URL path tersebut. Jadi misalnya kita punya item di database, terus item itu punya kolom file image tersebut. Nah, di situ mungkin kita bisa modifikasi. Metodenya bisa pakai event listener atau job listener, QW, bisa pakai QW. Jadi misalnya ketika kita upload melalui form, misalnya lewat Laravel, kita bisa bikin listening bahwa image ini akan dihapus mungkin sejam kemudian atau 3 hari atau 30 hari, bisa kita definisikan lewat QW atau job listener. Atau mungkin bisa periodik dengan menggunakan cron job.
Betul, Om. Oke, pertanyaan kedua, apakah ada library optimized untuk PHP jika kita ingin membuat CDN di server sendiri? Bisa kita pakai. Ini yang kelewatan tadi ya. Mungkin karena efek buka puasa yang agak cepat di sini. Tidak apa-apa. Bagi pelajaran buat saya juga untuk membawakan materi ke depannya. Jadi di PHP itu ada image intervention. Ini yang mungkin saya lewatkan tadi untuk presentasi. Jadi library image intervention ini bisa kalian gunakan melalui Composer. Di sini banyak API-nya, ada resize, ada crop, ada colorless, ada canvas, chats, dan lain sebagainya. Sama dengan Cloudinary tadi. Juga bisa memakai library Imagic yang sempat saya bahas tadi. Jadi intervention image ini berjalan di GD Library dan Imagic. GD Library ini adalah bawaan dari PHP. Jadi kalau PHP 7 ke atas sudah bisa menggunakan, secara default bisa menggunakan GD Library ini. Kemudian ada Imagic. Bisa pakai ini. Dan ini support dengan Laravel. Seperti ini, Om. Oke, kalau di Facebook ada yang nanya nggak nih ya? Ya. Mana nih linknya hilang? Facebook, ada yang nanya nggak ya? Yang di Zoom, kalau ada yang mau bertanya, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Oh, ini ada nih, ada. Solusinya gimana supaya tidak dihack pakai image? Itu tadi mungkin yang ngomongin soal image security. Oh ya, untuk kasus ini karena saya bukan pakar security ya, jadi saya mungkin memberikan tips dari yang saya jelaskan tadi di sini untuk kasus ini image tragic exploit. Kalian bisa cari image tragic di Google, image tragic. Nah, di sini ada penjelasan apa itu image tragic sendiri. Nah, di sini juga ada penjelasan bagaimana untuk menangkal hacking melalui Imagic. Jadi di dalam folder library Imagic, kita bisa bikin sebuah polisi di sini. Untuk menangkal image exploit yang ada di artikel ini. Seperti itu, Om. Kemudian untuk kalau PHP biasa, kita bisa menggunakan file upload PHP handle. Nah, kita bisa lihat di dokumentasinya PHP bagaimana cara memvalidasi sebuah image. Jadi untuk memvalidasi sebuah image itu ada 3 yang harus divalidasi. Tipe, size, dan juga formatnya apa valid atau tidak. Biasanya hacker menyerang image exploit itu dia lolos di bagian size dan tipe. Tapi tidak ada, biasanya jarang pengecekan untuk mendapatkan width sama height image tersebut. Nah, jadi mungkin validasinya itu. Jadi tipe, ukuran, dan juga dimensi dari gambar tersebut. Di sini bisa kok dilihat di dokumentasinya PHP handling file upload.
Oke. Oke, selanjutnya Om Munir, kalau misalnya mau kontak Om Munir, bisa bagaimana modelnya? Apakah boleh di PM kah atau harus? Bisa lewat Facebook saja di fb.me/Munir. Di sini. Lewat Facebook saja di Jati. Oke, siap. Boleh nanya-nanya. Ada yang bertanya mengenai slide-nya, apakah akan di-share juga atau gimana? Nanti saya akan rapikan dulu. Untuk slide nanti akan saya rapikan dulu. Kemudian nanti akan saya share di grup repository yang saya demokan tadi. Saya rapikan juga. Nanti akan saya rapikan dan saya upload di grup. Baik, kayaknya sudah nggak ada yang bertanya nih. Atau masih ada 2 menit. Kalau ada yang mau bertanya langsung, mungkin silakan pakai voice. Kalau ada yang mau bertanya. Kelihatannya mereka sudah cukup memahami. Oke lah. Mereka sudah cukup memahami. Oke, baik. Hari ini kita sudah banyak belajar mengenai image. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada tips dan trik yang mungkin akan disampaikan oleh Om Munir terkait image manipulation ini. Mungkin ada yang perlu mereka ketahui secara general. Kalau saya sih Om cukup update saja dengan referensi-referensi teknologi terbaru. Karena bisa jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya nanti mungkin dalam beberapa waktu dekat sudah outdated. Jadi kalau kita bicara soal teknologi, kita harus selalu adaptif dan juga mencari referensi-referensi yang baru. Mungkin itu saja, Om. Oke, baiklah. Kalau gitu cukup sekian dulu kita presentasi hari ini. Atas nama PHP Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Om Munir yang sudah sharing buat kita. Jangan bosan-bosan. Ya, terima kasih juga kesempatannya dari Om Peter. Yes, masih ada 3 minggu lagi kita untuk ke bulan puasa dan 3 minggu ya kira-kira atau 2 minggu lah ya. Kalau memang ada kesempatan lagi nanti kita akan bertemu lagi mungkin lanjutan dari image manipulation ini, mungkin ada topik tambahan atau gimana yang lanjutan dari topik ini. Terus sebagai pengumuman terakhir, besok ada PHP ID online learning lagi yang ke berapa ya? 11. Ke-11 dari Om Firman dari Bandung yang akan bawa topik mengenai berkarir di data science. Topiknya cukup baik, jamnya sama, jam 16.30. Ditunggu kedatangan teman-teman untuk gabung. So, dengan demikian berakhir sudah sesi kita hari ini. Terima kasih Om Munir dan teman-teman sebelum leave, tolong sesempatnya untuk ngomong terima kasih sama Om Munir yang sudah berbagi ilmu untuk kita. Semoga barokah dan rezeki ditambahkan selama bulan yang suci ini. Terima kasih semuanya.